Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mandiri Taruna Tika 1 Politeknik Medan Indonesia. Nama Kalisa Sabira, STB 5596, Prodi Teknik Masyarakatan A. Di sini saya ingin menjelaskan pengaruh sifat kedaerahan terhadap pembinaan narapidana di lembaga masyarakatan. Yang pasti ada faktor penyebabnya. Di sini saya akan menjelaskan faktor penyebabnya terlebih dahulu. Jadi narapidana itu memiliki suku, bahasa, dan kebiasaan yang berbeda-beda dari daerah asalnya. Jadi gampang banget terjadi perpecahan, pergesekan, dan salah paham di antara mereka karena mereka memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap yang sedaerah. Jadi bisa bikin mereka bikin kelompok sendiri, malah bikin integrasi sosial itu jadi susah. Belum lagi sikap dan motivasi buat berubah dipengaruhi latar belakang sosial dan budaya satu daerah. Jadi ada yang lebih susah terima pembinaan daripada yang lain. Apa sih dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut? Sifat kedaerahan narapidana sering bikin suasana jadi berantakan. Mereka suka ngegeng sama yang satu daerah, jadi malah susah nyatu sama yang lain. Hal ini bikin timbul konflik dan pembinaan jadi nggak maksimal. Selain itu, motivasi narapidana buat berubah juga beda-beda karena latar belakang budaya nggak sama. Petugas juga jadi makin kesulitan untuk ngatur dan jaga ketertiban karena perbedaan ini. Jadi intinya, sifat kedaerahan bisa bikin suasana penjara itu kurang kondusif dan ngaruh banget ke keberhasilan pembinaan narapidana. Kebijakan apa sih yang udah dibuat di lapas untuk menangani hal tersebut? Kebijakan di lapas itu narapidana dikelompokkan mulai dari umurnya, kejahatannya, sama tingkat risikonya. Jadi biar nggak ribut karena beda-beda asalnya. Petugas juga dilatih supaya tahu gimana cara menangani konflik yang muncul karena beda daerah itu. Tujuannya supaya suasana di lapas aman, pembinaan bisa berjalan lancar, rehabilitasi narapidana makin efektif. Kalau lapas lagi penuh, kebijakan juga gak lupa kasih jalan buat program pembebasan bersyarat dan asimilasi supaya beban lapas gak makin berat. Pokoknya semua dibuat supaya narapidana bisa berubah dan lingkungan di lapas tetap kondusif dan damai. Jadi menurut saya kebijakan yang harus diterapkan selain kebijakan tersebut, yang pertama bikin ruang dan kegiatan yang bisa nyatuin narapidana dari berbagai daerah. Misalnya kayak lewat workshop seni atau olahraga bareng. Yang kedua, ajak tokoh berbagai daerah buat jadi mediator supaya konflik cepat selesai dan suasana tetap damai. Yang ketiga, program pembinaan harus fleksibel dan bisa menyesuaikan budaya masing-masing narapidana. Yang keempat, rutin tanamkan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi biar mereka bisa menghargai perbedaan. Dan terakhir, libatkan keluarga dan komunitas asal supaya dukungan sosial mereka makin kuat dan proses pembinaan makin efektif. Sekian video penjelasan saya terkait pengaruh sifat kedaerahan terhadap pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Semoga video saya dapat bermanfaat untuk yang menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.